Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kita muliakan bersama pimpinan majelis taklim kita Bapak Haji Samsuar dan keluarga, dan juga guru kita Ustaz Fatani, Ustaz Sumandri, serta seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan dengan fadilah, kemuliaan dan barakah suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Nawawi wa muassis hadzal masjid, anallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'alli darajatihim. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dua hadis lagi ya, baca dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Samurah Jundub radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zaman wa kuntu aqradu anhu fama yamna'uni min al-qawli illa anna huna rijalan asun Asannu minni
mayyukrimuhu inda sinnihi rawahu Tirmidzi wa qala hadisun gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala an Abi Sa'id Samurah bin Jundub, daripada bapaknya Sa'id namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yang Allah ridha terhadap dirinya. Qala, berkata Samurah bin Jundub, ini termasuk seorang sahabat yang ngikutin Nabi dari mulai muda, berkhidmah kepada Nabi. Yang kita tahu cuma Anas bin Malik, padahal ada juga tuh ya sahabat Nabi yang selalu mendampingi Rasulullah dari sejak muda, namanya Samurah bin Jundub ya. Daripada bapaknya Sa'id namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yang Allah ridha terhadap dirinya. Masya Allah, enak benar tuh ya. Setiap kali dia mengeluarkan hadis dan kita baca hadisnya, kita doakan tuh radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadap dirinya. Berapa juta manusia membaca hadis ini dan doanya mengalir kepada Samurah. Bayangkan, dekat sama Nabi saja itu sudah mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu selalu didoakan oleh umat Islam radhiyallahu anhu. Kita belum tentu, Pak ya. Ya, kita jadi orang baik saja belum tentu, radhiyallahu an, doa orang buat kita belum tentu, apalagi jadi orang jahat. Ya, kebayang nggak ente kalau orang jahat itu setiap saat itu orang menyumpah terhadap dirinya, melaknat terhadap dirinya. Masya Allah, ngeri ya. Kita nggak kebayang ya, kalau sampai orang-orang menyumpahi di kita selagi kita hidup, apalagi saat kita mati nih. Ini sudah wafat meninggal dunia, doanya ngalir terus radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan terhadap dirinya. Apa kata Samurah bin Jundub? Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman. Aku selalu berada bersama Rasulullah sejak muda. Ya. Laqad kuntu, aku sungguh sudah berada ala ahdi Rasulullah, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulaman, dari mulai muda ngikutin Nabi. Dia tahu betul apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia tahu betul keseharian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Pak kekurangannya, tidak ada cacatnya. Yang ada adalah keindahan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pribadinya menyenangkan ya, membuat orang gembira, membuat orang senang ya. Selalu berbagi ya, walaupun apa yang dimakan oleh Rasulullah itu tidak seperti yang kita makan, tapi dia selalu kalau ada orang duluan didahulukan ya. Maka aku bersama dengan Rasulullah dari mulai sejak muda. Fakuntu ahfadhu anhu. Dengerin ya, jangan ngobrol. Fakuntu ahfadhu anhu, dan aku ingat betul. Aku ingat betul pesan daripada Rasulullah kepada diriku, sehingga sampai aku tua aku jaga itu. Kalau saya ingat betul pesan dari ibu saya, kalau saya, awas jadi ustadz, jadi kiai, jangan celutak. Tahu celutak? Celamitan. Pesan ibu saya tuh, kalau jadi kiai, jadi ustadz, jangan celamitan. Minta ini, minta itu, jangan. Ya. Biasain hidup sendiri, jangan mengandalkan kepada manusia. Ya.
Apalagi kalau ustadz kiai ngomong nggak punya rokok aja, satu bos dibeliin, ya. Bener nggak? Ya. Makanya usahakan nggak punya rokok, diem aja udah, ya kan? Nggak punya duit ya diem aja. Allah kok, kita kerja buat Allah, kita berdakwah. Makanya pemerintah ini harusnya bersyukur, ya, dengan adanya kiai ustadz, mereka tanpa dibayar oleh pemerintah, mereka menanamkan ilmu kepada masyarakat. Pemerintah nggak sanggup, Pak, 200 juta semua ustadz ya mengajarkan kepada santrinya, kepada jamaahnya. Bahkan dulu saya ingat betul apa yang disampaikan oleh kiai saya. Siapa itu orang besar? Orang besar itu bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya kekayaan, bukan pimpinan ormas atau partai, bukan. Orang besar itu adalah orang yang keluar dari pondok ini, kemudian mereka mengajarkan ilmunya di desa-desa, di kaki gunung, di kolong jembatan. Itu orang besar. Mereka mencerdaskan umat, mengajarkan umat agar berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka dibacakan nih oleh ustadz, dibacakan gimana tuh Samurah bin Jundub akhlaknya seperti apa, ikutin. Apa yang disampaikan oleh Samurah bin Jundub? Aku ngikutin Nabi sejak muda. Fakuntu ahfadu anhu, dan aku ingat betul pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan aku oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasul kepada Samurah bin Jundub? Fama yamna'uni minal qaul, aku dilarang untuk berbicara. Nih dengar ini buat anak-anak nih. Ya. Kalau lagi ustadz ngajar jangan bicara, apalagi di sini lihat nih. Ya. Fama yamna'uni minal qaul, aku diajarkan untuk tidak berbicara illa annaha hunari jalanhum asannu minni. Kalau ada orang tua di sekitar kamu jangan ngomong, jangan bicara. Apalagi ustadz lagi ngajar, nggak boleh. Ya. Paham nggak? Ya. Kalau mau ngobrol di rumah, jangan di majelis. Ya. Jadi sampai diajarkan tuh oleh Rasulullah kepada Samurah bin Jundub, kalau masih ada orang tua, kamu masih muda, jangan ngomong, diem. Sebab orang tua lebih banyak benernya daripada salahnya. Makanya sampai orang tua kan ngomong, nih lihat nih orang tua banyak makan asam garam. Anaknya rada-rada, pantas darah tinggi, asam garam melulu dimakanin. Padahal bayangkan tuh, itu pesan dari Rasulullah itu merupakan akhlak buat kita. Bagaimana penghormatan terhadap orang tua. Tidak boleh adik-adik, anak-anakku bicara kalau masih ada orang tua. Lagi rapat, lagi apa, tunggu orang tua dulu bicara. Orang tua lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak kebaikannya dibandingkan kita yang muda. Tuh. Nanti kalau dimintain pendapat baru, ya, gimana menurut anak muda, gimana pendapatnya? Boleh saya bicara? Boleh, silakan. Tuh. Baru kita bicara. Ini mentang-mentang baru keluar dari pesantren, baru keluar dari Mesir, baru keluar dari Maroko, lagi rapat, waduh, main angkat tangan saja. Menurut saya begini-begini, nanti dulu. Biarkan orang tua dulu bicara. Karena apa yang kita dapatkan di sana belum tentu bisa diterapkan di sini. Ya, kondisi keadaannya berbeda. Biarkan orang tua yang lebih banyak pengalamannya bicara dulu. Kalau orang tua sudah bicara, nah kita dimintain pendapat, silakan. Dulu di zaman Rasulullah ketika turun ayat Sayyidina Ibnu Abbas, masih muda tuh Sayyidina Ibnu Abbas, ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu sahabat-sahabat bergembira, Pak. Alhamdulillah. Itu Fathul Mekah tuh ayat turun, ya. Pada saat wukuf di padang Arafah, Rasulullah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan sudah agama buat kalian. Wa raditu lakumul islam madina. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku sempurnakan nikmat buat kalian.
Allah yang menyempurnakan nikmat buat kita. Apa nikmat yang kita dapatkan dengan kesempurnaan? Adalah Islam. Sampai waraditu lakumul Islam madina, dan Allah katakan aku sudah ridha Islam itu sebagai agama buat kalian. Itu sahabat bergembira tuh, senang. Sudah Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, wukuf di Arafah, Nabi khutbah wada, turun ayat tadi. Tapi ada yang gelisah, Pak. Ada yang gelisah, ada yang bersedih, ada yang meneteskan air mata. Sampai Umar bin Khattab setelah haji dikumpulkan tuh orang-orang yang ahli tafsir. Tuh ahli tafsir dikumpulkan semua. Yang hafiz Quran, hafal Quran dikumpulkan. Dan Umar bertanya, kemarin di padang Arafah Rasulullah mendapatkan ayat. Tolong terjemahkan ayat ini. Tolong tafsirkan ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan agama buat kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku sempurnakan nikmat buat kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah sudah ridha Islam sebagai agama buat kalian. Tolong terjemahkan, tolong tafsirkan. Itu ahli mufasir kumpul. Itu Sayyidina Ibnu Abbas masih muda. Begitu dia dibawa oleh Umar, ikut kumpul bersama syuyukh, bersama orang-orang tua. Tuh orang-orang tua ngelihat dengan sebelah mata. Ini bocah ngapain ikut-ikutan ini? Ini anak muda sono ke belakang-belakang. Kata Umar bin Khattab, saya yang bawa, biarkan dia duduk. Saya yang bawa, biarkan dia duduk. Akhirnya semua menafsirkan ayat tadi. Ada yang menafsirkan bahwa sempurna sudah kita mendapatkan Islam sebagai agama buat kita. Dan ada lagi yang menafsirkan kita sudah meraih kemenangan. Idza jaa nasrullah, apabila sudah datang pertolongan Allah, wal fathu, terjadilah pembebasan kota Mekah, berarti kita sudah meraih kemenangan. Semua menafsirkan hampir sama. Baru Umar ibn al-Khattab, tolong Sayyidina Ibnu Abbas yang muda, anak muda, tolong tafsirkan ayat ini. Menurut kamu ini apa ayat ini tafsirannya? Ditafsirkan tuh sama anak muda. Dia baru bicara ketika diminta. Padahal alim, luar biasa, berilmu. Boleh saya bicara? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, silakan, saya yang perintahkan Anda bicara. Apa maksud ayat ini? Satu, kata Ibnu Abbas, bahwa kita sudah meraih kemenangan, Islam sudah sempurna. Terus apa lagi? Ajal Rasulullah sudah dekat. Nggak ditafsirkan tuh sama yang lain. Berarti Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Makanya itu merupakan ayat yang terakhir. Setelah Fathul Mekah itu, kalau tidak salah 2 tahun setelah itu Rasulullah meninggal. Maka Sayyidina Ibnu Abbas, alim, pintar, anak muda, dia menafsirkan ajal Nabi sudah dekat. Kenapa? Satu, sempurna sudah tugas Rasulullah, selesai sudah tugas Rasulullah untuk membawa Islam buat kita dan menjadi agama buat masyarakat, buat umat di akhir zaman. Berarti Nabi sudah selesai tugasnya. Baru di situ Umar meneteskan air mata. Lihat, ini anak muda alim, dia tidak bicara kecuali aku perintahkan. Dan ternyata tafsiran kalian dengan tafsir Sayyidina Ibnu Abbas masih unggul tafsir daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Bahwa betul, ketika seorang sudah sempurna hidup di dunia ini, sudah selesai tugas di dunia ini, berarti tinggal nunggu apa? Paham udah? Wih, ngapa bengong? Yang udah pensiun tinggal nunggu apa? Tenang aja Pak. Ini aki-aki kalau masih punya bocah, masih punya anak kecil, berarti masih panjang umur ya. Masih ada yang diurusin. Tapi ini buat orang-orang yang sudah apa? Sudah tua, anak-anak sudah mentas semua, tugas sudah selesai, tinggal di rumah sendirian sama nenek-nenek, berarti sudah selesai, ajal sudah dekat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi. Ya. Mudah-mudahan sebelum ajal tiba urusan kita semua sudah selesai. Urusan anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, yang belum nikah. Dan kalau udah selesai tugas kita sebagai orang tua,
hidup kelihatan ringan, Pak. Ya. Narik napas juga enak, bener nggak? Narik napas enak. Bayang nggak kalau urusan belum kelar kita udah pikun, udah jongkok, narik napas berat bener itu. Ya kan? Ntar anak mau bayar uang kuliah, anak mau ini, ya Allah. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ya kita bisa menyelesaikan urusan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Maka tolong Sayyidina Ibnu Abbas ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi. Nah ini juga Samurah bin Jundub mengatakan bahwa apa yang aku ingat dari pesan Rasulullah kepada diriku saat aku muda dulu bersama dengan Rasulullah, fama yamna'uni minal qaul, aku dilarang untuk bicara illa annaha huna rijalan, karena disebabkan di situ ada seorang hum asan yang dia umurnya lebih tua daripada aku dilarang untuk bicara. Ini udah dapat pelajaran nih. Ya. Ini anak-anak muda. Ya. Ini beruntung kalian ikut ngaji bareng di sini, ya. Dan tetap tuh masih ngobrol tuh. Ayo, masih ngobrol baru diajarin. Udah tenang, ya. Baru diajarin tadi sama Ustadz tidak boleh bicara, masih ada orang. Apalagi ini Ustadz lagi ngajar, nggak boleh. Tuh. Pak, ini anak-anak tolong, ya. Ini yang Ustadz sampaikan, ini pesan dari Rasulullah SAW. Jaga mulut kita, jaga ucapan kita. Sama orang tua kalau tidak diminta bicara, jangan bicara. Jangan kita mentang-mentang dapat ilmu yang berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh orang tua kita, kemudian kita merasa lebih pintar daripada orang tua kita. Jangan bicara. Itu pesan Rasulullah. Ini adab yang tinggi. Ya. Bahkan nanti adab itulah yang akan berpengaruh, akan menentukan saat kita nanti di akhirat. Asqalul mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang paling memberatkan timbangan pada hari kiamat adalah timbangan akhlak. Ya. Jadi yang bakal ngeberatin pada saat di mizan bukan sholat kita, bukan puasa kita, tapi adab kita, akhlak kita. Ya. Makanya umat Islam tidak boleh menghancurkan sesuatu dengan demo, kita menghancur, nggak boleh umat Islam. Alhamdulillah umat Islam jam 4 kemarin selesai, pulang, selesai, nyampaikan aspirasi, pulang, sudah. Nggak boleh menghancurkan adab itu. Ya, itu uang rakyat dipakai buat ngebangun ya fasilitas, ya buat kepentingan umat. Kita nggak boleh. Kita harus punya adab, kita punya etika. Sampai bicara saja pun kita tidak boleh bicara kecuali masih ada atas sebab karena ada orang. Kalau udah nggak ada orang tua, kecuali nggak ada orang tua yang muda-muda melulu di sini, boleh bicara, silakan. Ini masih ada orang tua di sini. Jangan banyak bicara karena ilmu kita jauh dibandingkan orang tua. Pengalaman hidup kita juga jauh dibandingkan dengan orang tua. Kalau saya diminta, Ustadz, itu Ustadz dari tadi ngomong melulu. Ustadz bicara melulu, saya bicara karena diminta ngajar di sini. Walaupun di depan saya ada orang tua. Dan ada satu pepatah mengatakan al-alim kabiran, bahwa orang yang berilmu tua walau kana shogiran, walaupun dia masih muda. Bedanya di sini tadi. Jadi anak muda itu menjadi tua, menjadi dewasa karena ilmunya. Tapi orang tua menjadi anak-anak karena bodohnya. Paham gak ente? Ya. Jadi kalau ada anak muda, dia bisa dikategorikan sebagai orang tua karena ilmunya yang dia miliki. Tapi orang tua menjadi anak muda, menjadi shogir, menjadi kecil karena kebodohannya tadi. Apalagi kalau masih ada orang tua yang alim, ya. Orang tua yang pintar, nggak boleh kita bicara. Ya, ngerti ini anak-anak? Ngerti ya? Mudah-mudahan dipraktekin. Ya, nanti diadab ini dipakai di rumah. Sama orang tua, emak kenapa sih begini, bapak kenapa sih begini. Awas, jaga mulut kamu. Jangan sampai kamu bicara kalau tidak diminta untuk bicara. Udah, kita lanjut ya. Muttafaq alaih, hadis riwayat daripada Bukhari Muslim. Wa an Anas. Ya. Ini dua hadis yang kita baca berkaitan yang diriwayatkan oleh orang-orang yang ngikutin Nabi sejak muda, termasuk Anas bin Malik.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas yang Allah ridha terhadap dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akrama syabun syaikhan, tidaklah seorang anak muda menghormati orang tua. Syaikhan, jadi ada anak muda yang menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Lisinnihi, karena umurnya. Ini bahasanya bukan karena ilmunya, karena lisinnihi, karena tuanya. Jadi kalau ada anak muda yang menghormati orang tua karena ketuaan dia, karena tuanya dia, lisinnihi. Illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Maka nanti akan ada anak-anak muda yang menghormati dia, memuliakan dia saat dia tua. Dengerin. Tidaklah seorang anak muda menghormati orang tua karena umurnya, lisinnihi, maka nanti anak-anak muda akan menghormati dia karena dia tuanya. Paham nggak nih? Mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya gimana? Balik. Ya. Jadi kalau ada orang tua nggak dimuliakan, nggak dihormati karena tuanya, sebab karena dia waktu muda tidak pernah menghormati orang tua. Ya, ngerti ente? Ngapa sih tuh orang tua dicuekin banget? Tuh orang tua nggak dihormatin bener sama anak-anak muda. Bisa jadi waktu dia muda dia tidak pernah menghormati orang tua. Tapi ketika anda ini menghormati orang tua, nanti ketika anda tua, anda akan dihormati oleh anak-anak anda. Anda akan dihormati oleh anak-anak muda. Makanya ini bukan hukum karma, ya. Ini adalah akibat perbuatan yang kita lakukan, itu akan berdampak terhadap apa yang kita dapatkan nanti. Bukan hukum karma. Perbuatan jelek yang kita lakukan waktu di muda, waktu saat kita muda, maka dampaknya, akibatnya kita akan rasakan nanti saat kita tua. Jangan dianggap kalau ada orang berbuat dosa nggak dapat apa-apa, pasti ada. Kalau di dunia dia nggak dapat iqab, nggak dapat balasan dari Allah, Allah kumpulin buat di akhirat. Ente kebayang nggak? Kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, sehat terus, kaya terus, apa dia pikir Allah tidak menghukum dia? Allah kumpulkan. Dosanya satu-satu yang berserakan dikumpulkan sama Allah. Nggak sempat dia hapuskan dosa itu waktu di dunia, ntar di akhirat bertumpuk bak gunung dosanya tadi yang akan dia pikul nanti di akhirat. Ini mesti hati-hati itu hidup. Ya. Gua kok berbuat maksiat tapi nggak dapat azab. Hidup nyaman aja, enak aja. Sama kayak orang pergi haji, kata kalau pergi haji nanti disuruh jitakin pala orang, nanti dijitak lagi di sana. Ada yang ngomong, ini aman-aman aja tuh pulang haji, iya kan? Ya emang kagak dibalas sama Allah, dikumpulin sama Allah. Nah ini salah satu azab yang akan didapatkan di dunia adalah ketika dia waktu muda tidak pernah menghormati orang tua, nanti ketika dia tua dia tidak akan dihormati oleh anak-anak muda. Hidup tua nggak dipandang orang, Pak, nggak enak. Coba rasakan dah. Ketika kita tua, anak cuek aja. Tetangga masa bodoh sama kita. Kita jalan di jalan doyong, nggak ada yang nolongin. Paham nggak? Duit kagak punya, anak nggak peduli. Enak nggak udah tua begitu? Kan yang enak alhamdulillah kita udah tua, dihormati orang, dimuliakan orang. Anak-anak begitu respect, begitu hormat kepada orang tuanya. Setiap kali seminggu sekali datang nengokin orang tua, ayah sehat, emak sehat, sehat. Kalau sakit ngomong ya mak ya. Bapak banyak cerita. Anaknya disekolahkan ke luar negeri. Begitu dia tua, anak-anaknya sama sekali nggak ada yang peduli. Dia telepon anaknya sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan kerjaannya.
sampai dia mati pun menjadi beban buat anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik. Kita pengen tua kita enak, alhamdulillah. Anak semuanya punya perhatian, ya. Mau berangkat umroh, berangkat haji, orang tua didatengin dulu. Mak, ayah, bapak, saya niat tahun ini mau berangkat umroh sama istri saya, sama keluarga saya. Bapak ikut ya sama saya. Nikmat nggak itu? Kalau bapak nggak ikut, saya nggak akan berangkat umroh. Saya bisa seperti ini karena bapak. Ya ikut ya, daftarin. Duitnya dari mana bapak? Udah beres semua pak. Ini pegang nanti buat jajan di sana, buat ngurusin paspor. Ini pegang 10 juta. Nanti buat jajan lain lagi. Enak nggak? Ente kenapa ketawa ente? Amin gitu ya, amin. Masya Allah. Dia pegang buat ngurusin paspor 10 juta, nanti buat jajan beda. Masya Allah. Kenapa kita bisa begitu Pak? Anak kita bisa begitu kepada kita karena kita punya perhatian besar saat kita punya anak-anak. Saat kita dulu jadi orang tua, kita punya perhatian kepada anak-anak kita. Maka saat kita tua pun anak-anak punya perhatian kepada kita. Kan saya sering bilang, ya Allah, punya anak 5 aja. Masya Allah, tiap bulan gak usah gede dan gak usah banyak, 2 juta aja. Gaji itu anak alhamdulillah di atas 10 juta. Dia sisipin buat bapak ibunya, pegang nih mak, 2 juta buat jajan. Aki-aki jangan banyak-banyak, 2 juta cukup sebulan. Anak pertama ngasih 2 juta, anak nomor 2 2 juta, anak kelima udah megang berapa? Juta. Anak nomor 5 datang lagi udah megang 8 juta, 2 kali 4 8. Anak nomor 5 Pak, anak mau bayar kuliah, pegang dulu dah 8 juta, pinjam dulu ya. Dikasih nggak sama orang tua? Bener nih lo. Bener lah. Yang namanya orang tua punya, anak punya. Tapi anak punya belum tentu orang tua punya. Coba tuh. Ini orang tua punya, anak jadi punya. Apa yang ada pada orang tua, anak minta dikasih. Tapi ketika anak punya, belum tentu orang tua punya. Apalagi tuh anak rada-rada kopet, bininya tambah lagi. Ya, ada yang bininya kayak gitu, bapak emaknya datang, mertuanya datang, bini udah masya Allah, mukanya itu udah asemnya luar biasa. Udah kayak cuka tahu asem, ya kan? Tekuk aja. Ngapa sih bapak ibu lu datang mulu tuh? Ya kan? Tak duit mulu kali, minjem duit mulu. Ini laki biar tahu kalau punya bini begitu, lu hidup sama gua dari gua udah tua. Bapak ibu gua hidup sama gua, ngurusin gua dari mulai gua nggak berdaya, dari mulai gua kecil. Kasih tahu tuh bini yang begitu tuh. Bu. Tuh. Jangan songong sama orang tua. Kita hidup sama orang tua dari kita dituntun nggak berdaya tuh. Ya, dari kita nggak bisa jalan. Orang tua ngelihat kita mulai melangkah 1 titah, 2 titah, orang tua girang. Apalagi tuh anak udah mulai bisa ngomong dikit. Ya Allah, diajak ngomong anak cadel, orang tuanya ikut cadel juga, ya kan? Bener gak? Malu nggak tuh orang tua cadel? Kagak, ngikutin cucu, ngikutin anak. Atut sama apa, ya kan? Padahal bapaknya bisa ngomong takut, tapi ngikutin anak, girang lihat anak bisa bicara. Apalagi tuh anak udah mulai masuk TK, ya Allah, nih ibu-ibu nih, anak udah masuk TK, anak belum mandi, emaknya udah dandan duluan, ya kan? Yang paling heboh siapa? Emaknya. Benar Pak. Nah bini ngikut kita, udah kita mampu.
Kita udah punya harta, kita udah punya kerjaan, kita udah punya rumah. Ada orang udah punya rumah baru nikah, bini ngikut kita. Orang tua dari kita kagak punya apa-apa. Makanya kasih sayang orang tua kepada anak gak ada batasan. Anak sama orang tua ada batasan. Ibarat air tuh, ngucurnya ke bawah, Pak. Tapi kalau air naik ke atas perlu pompa. Tuh anak perlu dinasihatin dulu baru ngerti. Bapak lu tuh, mak lu tuh. Jangan bini mulu lu beliin baju, lu senangin bapak ibu, lu senangin, girangin. Siapa orang yang memuliakan orang tua saat dia muda, nanti ketika dia tua dia akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Catat nih omongan saya dari hadis Nabi. Nabi mengatakan siapa orang yang tidak punya penghormatan, tidak punya kemauan untuk memuliakan orang tuanya, nanti lihat ketika dia jadi orang tua, anak-anaknya tidak akan memuliakan dia. Ya, ini buat yang muda juga sama, hormati orang tua. Ya, kemarin sudah belajar di depan, shop depan kasih orang tua semua. Tuh, ente shop belakang, jangan anak muda nyelonong aja ke depan, ada adab. Dan satu, jangan bicara ketika orang tua masih ada di sekitar anda. Jangan ngomong. Sehebat apapun ilmu yang kita punya, yang kita miliki, kalau tidak diminta bicara, jangan bicara. Kalau udah diminta bicara, silakan. Ya, diminta pendapat, silakan. Selesai bab tentang ikram, penghormatan terhadap orang tua. Nanti kita masuk tentang ziaratu ahlul khair, yaitu ziarah kepada orang-orang baik. Wa majalisatuhum wa suhbatuhum wa mahabbatuhum. Ya. Dan satu majlis dengan mereka, bersahabat dengan mereka, dan mencintai mereka. Ya, orang baik itu kudu dijadikan sahabat dan duduk bersama majlis orang-orang baik dan juga bersahabat dengan orang-orang baik. Ini nanti kita akan bahas minggu yang akan datang. Hari ini kebetulan saya ada keperluan, ya tidak tuntas sampai Isya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Doakan saya sehat, kita semuanya sehat, dan kita doakan negeri kita mudah-mudahan senantiasa ya pemimpin kita diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan ya, dan mudah-mudahan kita pun akan memperoleh kebaikan dari pemimpin-pemimpin kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya ngelihat anak-anak muda ini senang, gembira, Pak. Anak-anak kita didik dari mulai sekarang, dari mulai kecil. Mereka lah nanti yang akan menggantikan kita. Ya, kita bakal mati, kita bakal tua, mereka akan jadi penerus yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.